Siapa di sini yang ambisius, mau jadi orang sukses, mau banggain orang tua, mau keliling dunia, mau mencapai financial freedom, tapi malas? Saya! Siapa sih yang gak mau jadi orang sukses? Aku dan kamu pasti mau jadi orang sukses. Tapi aku juga tahu aku dan kamu suka males. Nih, aku ngaku loh kalau aku tuh orangnya suka males. Kamu juga harus ngaku ya. Hey girlies, my name is Lizzie, online big sister, and welcome to my channel. Di video sebelumnya, kita ada bahas 5 saran yang aku gak setujui, bahkan nyesel ikutin. Tapi untuk kali ini, ada sesuatu yang lebih seru. Video ini adalah part 1 dari 7 di series YouTube pertama aku, 20s Glow Up. Seru banget! Di 7 part series ini, kita akan bahas topik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan krusial mengenai kehidupan di umur 20-an. Untuk kamu yang di umur 20-an dan merasa stuck, atau untuk kamu yang masih remaja tapi merasa bingung dan takut, series 20s Glow Up ini untuk kamu. Umur 20-an itu adalah umur yang paling krusial untuk kamu membentuk hidup kamu seterusnya. Kebiasaan, keputusan, dan mindset kamu di umur 20-an itu yang akan menentukan kamu di umur 30-an dan seterusnya itu hidupnya kayak apa. Tentunya, semua tips yang aku bagiin di video aku itu bukan hasil asal comot dari ChatGPT, tapi ini berdasarkan praktek dan pengalaman aku sendiri. Di part 1 series 20s Glow Up ini, kita akan membahas suatu masalah yang universal kita semua alami, yaitu ambisius tapi malas. Perasaan malas itu pasti ada, tapi kamu merasa malas bukan berarti kamu boleh malas-malasan. Ini adalah cara-cara yang aku implementasikan sehingga aku bisa mencapai 100 juta pertamaku sebelum aku umur 20 tahun. Warning, kadang kata-kataku tajam. Anyways, pertama-tama kita identifikasi perasaan malas kamu tuh dari mana sih? Takut malu? Aku paham banget dengan perasaan ini. Justru ketakutan itu tuh yang menahan aku untuk mulai personal branding. Tapi yang bikin aku akhirnya berani mulai adalah karena pemikiran ini. Aku sendiri nggak mikirin semua orang. Kenapa aku asumsi semua orang mikirin aku? Gak usah narsis jadi orang. Kalau memang mereka mau ketahuin kamu pun, emang mereka ketahui berapa lama sih? Paling cuma beberapa detik, habis itu mereka fokus lagi ke kehidupan mereka masing-masing. Gak usah narsis, mereka tuh nggak peduli sama kamu. Dan itu hal yang bagus, mereka nggak peduli sama kamu. Takut gagal? Aku akui kok, di saat aku bangun bisnis, aku punya privilege. Aku nggak pernah bilang aku bangun bisnis ini tanpa privilege apapun. Memang bisnis ini aku bangun dengan uangku sendiri, tanpa bantuan finansial maupun koneksi dari orang tua. Semua aku learn by doing dan belajar dari internet. Tapi, satu privilege yang aku punya adalah aku masih berada di naungan orang tua. Aku sangat bersyukur aku punya privilege ini. Dan aku asumsi banyak di antara kita yang punya privilege ini. Kalau kamu gagal, kamu masih punya tempat tinggal. Kalau kamu gagal, kamu masih bisa makan. Untuk kamu yang belum tahu, aku di umur 18 tahun, aku mulai bisnis bernama Gumi Craft, dan di sini aku menyediakan DIY crochet kit untuk pemula belajar merajut. DIY kit aku udah lengkap dengan alat, bahan, kertas instruksi, video tutorial, bahkan kelas online. Terus kalau kamu masih bingung, kamu bisa one-on-one counseling secara privat sama aku. Aku jamin, rajutan kamu akan dipandu sampai 100% selesai. Anak 9 tahun aja bisa diajarin, jadi udah pasti kamu bisa. Link ada di deskripsi dan di komen yang aku pin di video ini. Oh, kamu jangan keliru. Aku pas awal mulai bikin bisnis ini, aku juga ada perasaan takut. Tapi inilah pemikiran yang aku terapkan. Aku punya privilege, aku masih di naungan orang tua. Aku punya privilege, aku bisa connect HP ke internet. Itu privilege yang sangat besar loh. Kamu tau gak sih, zaman-zaman aku masih kecil, cici aku harus pergi ke warnet supaya dia bisa akses ke komputer dan internet untuk kerjain tugas sekolah. Sekarang, kita tinggal gerakin jempol aja dan kita udah bisa akses ke banyak banget informasi. Apalagi sekarang ada bantuan AI dong. Ini memang udah kayak hal yang normal karena hampir semua orang punya HP dan akses ke internet. Tapi tetap aja itu nggak mengubah fakta bahwa ini adalah privilege yang besar. Dan jujur ya, kalau misalnya kamu hanya fokus ke privilege orang lain dan kamu sendiri nggak sadar dengan privilege yang kamu punya, itu sia-sia banget sih, sayang banget. Kamu gak usah mikirin si A punya orang tuanya kaya, gak usah mikirin si B, oh orang tuanya punya koneksi. Aku sendiri pun juga perintis, bukan pewaris. Tapi daripada aku mikirin, kesel banget deh, kenapa sih aku gak lahir sebagai anak pewaris? Daripada itu, lebih baik aku fokus ke privilege yang aku punya. Aku masih berada di naungan orang tua aja, itu udah privilege yang besar. Aku punya HP yang bisa connect ke internet, itu juga privilege yang besar. Kamu bisa sekolah, itu adalah privilege. Jadi kamu yang harus pinter-pinter gunain privilege kamu. Memang kenyataannya kita nggak bisa kontrol kita mau dilahirkan di keluarga yang seperti apa, di kondisi yang seperti apa. Fokus aja ke hal yang bisa kamu kontrol, pinter-pinter gunain privilege kamu. Ingat, kamu nggak bisa gagal kalau kamu nggak berhenti mencoba. Mulai dari hal kecil dulu.
Kamu ambisius, mau punya rumah mewah, mau punya bisnis ini itu, mau mencapai financial freedom. Oke, sangat boleh kok kamu bermimpi tinggi. Terus langkah pertama kamu apa? Coba buka bisnis kali ya? Mulainya dari mana ya? Gimana supaya kamu bisa punya bisnis, terus mencapai financial freedom? Nah, terus kamu jadi kebanyakan mikir rencana, lama-lama kamu malah diem di tempat doang. Nggak jalan-jalan karena kamu bingung mau mulai dari mana. Di sini aku akan bilang untuk kamu dan untuk diriku sendiri, karena ini sesuatu yang harus aku ingat juga berkali-kali. Jalan aja, ambil aja langkah kecil dan aku jamin rencana kamu akan lebih terbentuk dan terarah. Rencana yang kamu pikirin lama itu pasti akan mulai terbentuk selagi kamu menjalaninya. Contoh nih, aku mau mulai personal branding. Aku sendiri juga bingung mau mulai dari mana. Dari YouTube kah? Dari TikTok kah? Dari Instagram? 3 platform itu aja punya algoritma yang berbeda-beda. Tipe kontennya pun juga berbeda-beda. Aku harus belajar banyak tentang bagaimana aku bisa bikin konten yang bagus. Ditambah itu, aku masih harus urus bisnis aku. Dan sekarang di detik ini aku masih kuliah. Banyak banget momen dimana aku diem doang karena aku bingung. Ini mau mulai dari mana? Ini bisa berhasil nggak sih? Karena di kepala aku masih belum ada rencana yang jelas. Tapi aku ingetin ke diriku berkali-kali. Mulai dari hal kecil dulu. Aku biasakan diriku di depan kamera dulu. Aku upload konten di YouTube dulu. Baru nanti setelah aku udah kebiasa, aku mulai upload di TikTok. Ini aku ngomong sama kamu aja depan kamera, ini menurut aku adalah sesuatu pencapaian yang besar. Karena aku adalah introvert dan aku memang dulu tuh nggak pinter public speaking. Dan sebenarnya ya, kalau mau dipikir-pikir lagi, aku nggak kebayang di umur aku yang masih 21 tahun, aku bisa punya bisnis dengan omset 3 digit. Aku bisa punya kantor dan karyawan. Dulu aku memang bermimpi untuk punya tempat kerja sendiri. Dan yang aku lakukan adalah aku coba menjadi freelance ilustrator. Dan tahu-taunya aku pakai duit hasil kerja itu untuk menjadi modal bisnis aku. Hingga sampai sekarang aku bisa berprogres sejauh ini. Ini sesuatu berkat dari Tuhan yang benar-benar tuh di luar ekspektasi aku. Mulai dari hal kecil dulu. Kamu nggak harus bikin rencana detail dari Januari sampai Desember kamu mau ngapain aja. Rencana dan tujuan hidup kamu pasti akan terbentuk seiringnya kamu melangkah. Rencana itu nggak akan terbentuk kalau kamu cuma diem. Gak usah deh kamu mikirin New Year's resolution kamu apa. Mikirin aja 3 bulan ke depan ini kamu mau ngapain. Cukup 3 bulan aja. Anggap aja 3 bulan ini adalah 1 tahunnya kamu. Aku pernah bikin video bagaimana cara aku mencapai target 1 tahun dalam 3 bulan. Dan itu yang aku terapin sekarang. Jangan bagi fokusmu terlalu banyak. Kamu mau punya bisnis ini itu. Kamu mau punya 4 bisnis sekaligus. Jangan. Aku tahu, memang sangat menggiurkan untuk serakah dan coba segala-galanya. Tapi kalau kamu serakah ambil semua project, yang ada nanti fokus kamu kebagi kemana-mana. Effort ke masing-masing project jadi dangkal-dangkal semua. Terus gak ada yang jalan deh. Aku bisa bilang kayak gini, karena aku pernah mau bikin bisnis baru. Karena seru kan ya bikin bisnis, punya ide ini itu, bikin produknya, bikin konsepnya. Itu semua seru. Tapi masalahnya adalah, bisnis yang aku punya sekarang yang udah jalan, si Gumi Craft tadi, jadi nggak berkembang. Pertumbuhannya jadi stagnan karena aku fokus di hal yang lain. Memang kita tuh sering ya tergiur untuk coba ini itu. Tapi bayangin aja, kalau misalnya setiap hari kamu bisa kasih effort 50%. Kalau project kamu ada 5, masing-masing kamu harus bagi jadi 10%, 10%, 10%. Progres kamu cuma 10%. Tapi kalau misalnya kamu taruh effort kamu di 1 atau 2 project, ya masing-masing dapat 25% effort. Basic math lah. Jadi saran aku untuk kamu dan untuk ke diriku sendiri lagi, fokus di 1 atau 2 kerjaan dulu aja. Misalnya kalau aku mau fokus ke bisnis Gumi Craft aku dan personal branding. Baru nanti, semisalkan aku udah punya sistem yang lebih bagus, bisa mulai autopilot atau mungkin aku bisa bikin proses content creation yang lebih efektif, aku baru boleh coba project lainnya. Fokus ke 1 atau 2 project dulu. Bikin sistem atau perbanyak sumber daya kamu dulu, baru kamu explore ke project lainnya. Jangan dikit-dikit bikin bisnis baru, ambil project lain. Lama-lama nggak ada yang jadi kalau gitu. Metode increase dan decrease friction. Oke, mungkin dari judulnya kamu bingung ini maksudnya apa. Tenang aja, aku akan jelasin karena ini adalah salah satu metode yang paling ampuh untuk aku melawan rasa malas aku. Dan ini metode praktikal, bukan sekedar mindset doang. Friction, atau dalam bahasa Indonesianya friksi, adalah sesuatu yang bikin kamu makin susah untuk melakukan sesuatu. Semakin tinggi friksinya, pasti kamu semakin malas. Sedangkan
Sedangkan semakin rendah friksinya, kamu jadi semakin mudah untuk take action. Aku jelasin pakai contoh sehari-hari deh. Kenapa order makanan secara online lebih mudah dibandingkan kamu masak sendiri? Jawabannya, karena friksi kamu order makanan secara online itu lebih rendah dibandingkan friksi kamu untuk masak sendiri itu lebih tinggi. Friksi kamu order makanan apa? Buka HP, terus gerakin jempol. Kamu pesan makanan secara online itu cuma butuh effort buka HP dan gerakin jempol doang. Itu friksi kamu order makanan secara online. Dibandingkan dengan friksi kamu masak sendiri. Kamu harus bangun dari kasur aja, itu udah berat. Kamu harus siapin bahan-bahannya, terus masak dan cuci piring. Udah makan waktu dan energi yang lebih banyak. Itu friksi yang tinggi kalau kamu masak. Jadi makin males deh. Ingat aja rumusnya, semakin tinggi friksinya, semakin kamu malas. Semakin rendah friksinya, semakin mudah kamu untuk take action. Ingat rumus itu aja. Udah jelas ya friksi itu apa? Nah, kabar baiknya, kita bisa menggunakan metode increase dan decrease friction untuk membangun habit yang lebih bagus dan untuk mengurangi habit yang jelek. Cara kamu membangun habit yang baik, kamu kurangin friksinya. Terus kalau kamu mau ngurangin habit yang jelek, kamu tinggiin friksinya. Contohnya nih, misalnya aku mau upload YouTube video. Perasaan malas untuk upload itu masih ada. Iya, aku semalas itu. Padahal upload video kan tinggal gerakin jempol ya. Tapi aku juga harus bikin thumbnailnya, bikin deskripsinya, bikin timestamp, buat story di Instagram. Itu friksi yang bikin aku malas upload video. Jadi yang aku lakukan untuk kurangi friksinya adalah sebelum jauh-jauh hari aku upload video, aku udah persiapkan thumbnail, deskripsi, judul. Semuanya udah aku siapin dari jauh-jauh hari supaya pas nanti aku mau upload video, ya aku tinggal kopas-kopas aja. Friksi berkurang, aku jadi lebih gampang untuk take action dan menjadi lebih konsisten. Itu contoh aku menggunakan metode ini untuk membangun habit yang lebih baik. Nah, sekarang contoh bagaimana aku menggunakan metode ini untuk mengurangi habit yang jelek. Dulu, aku kecanduan main game ML. Kalau aku lama nggak main, pasti ada keinginan yang besar untuk main. Nah, dulu aku pakai metode yang sama. Aku tingkatin frictionnya dengan cara setiap kali aku selesai main game, aku log out dan aku delete aplikasinya. Aku tetap main ML kok. Aku nggak langsung mendadak berhenti main. Aku tetap memperbolehkan diriku untuk refreshing. Hanya saja, kalau aku mau main lagi, aku harus download aplikasinya dan aku harus login ulang. Aku tingkatin friksinya supaya aku males main. Ini metode yang efektif banget. Ini aku udah terapin bertahun-tahun hingga sampai sekarang kan. Dan kamu juga bisa gunain metode ini untuk membangun habit yang simple aja. Contohnya kamu mau bangun kebiasaan untuk skincare tiap malam, minum air lebih banyak, atau mungkin kamu mau kurangin habit yang jelek. Contohnya kayak scroll di TikTok berjam-jam, atau kecanduan main game kayak aku dulu. Homework! Di setiap video aku udah kasih kamu homework supaya kamu bisa mulai sekarang juga. Untuk homework kali ini, aku mau kamu langsung praktekin metode increase dan decrease friction yang aku udah ajarin tadi. Pikirin aja kebiasaan baik yang kamu mau bangun, atau mungkin kamu ada kebiasaan jelek yang mau kamu kurangin. Ingat ya, proses kamu gak harus 100% perfect. Perasaan malas itu pasti tetap akan ada. Tapi metode inilah yang akan membantu kamu untuk melawan rasa malas itu. Kamu boleh share testimoni kamu di kolom komentar ya. Ingat, video ini adalah part 1 dari 7 di series 20 Glow Up aku. Di part 2, kita akan bahas untuk kamu yang merasa ketinggalan. Apa iya kamu ketinggalan? Kenapa sih hidup itu rasanya kayak kompetisi? Terus kalau misalnya memang kamu ketinggalan, kamu bisa apa? Tenang aja, ini suatu perasaan yang aku sangat kenali. Aku akan bagi tips dan mindset yang aku terapin untuk membuat pemikiran ini menjadi sesuatu yang lebih produktif. Jadi kamu jangan lupa like video ini, subscribe, dan nyalain bel notifikasi supaya kamu gak ketinggalan lagi. As always, I appreciate you, dan kita akan ketemu lagi di video itu. Take care, girlies!